Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada, Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menyimak kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Seno pada kesempatan ini dalam fitur online. Tak lupa sholawat teriring salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang keras untuk mendakwahkan ajaran Islam sehingga kita dapat merasakan manisnya Islam sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin sekalian dimanapun berada, dalam kesempatan kali ini Ustadz Seno akan melanjutkan kajian surat Al-Insyiqaq bagian ke-6. Namun sebelum itu, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami sampaikan kepada Ustadz Seno. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian tafsir surah Al-Insyiqaq pada bagian yang ke-6. Maka kita akan lanjutkan ya, mengkaji ayat-ayat Allah ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dalam ayat ini apabila kita artikan fama, maka apakah lahum la yu'minun, yang menghalangi mereka dari beriman kepada Allah, wa idza quri'a, dan apabila dibacakan alaihim kepada mereka Al-Qur'anu, Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak bersujud. Artinya famadha, maka apakah yamna'uhum, yang mencegah atau menghalangi mereka minal imani billah, daripada iman kepada Allah, wa rasulihi, dan iman kepada rasulnya, wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Maka di sini ada suatu pertanyaan. Pertanyaan itu sebenarnya adalah suatu gugatan. Apa sesungguhnya yang menghalangi mereka dari beriman kepada Allah, beriman kepada rasulnya, dan beriman kepada hari akhir? Nah, kemudian kalau kita jelaskan sesungguhnya apa yang menghalangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, mereka dari beriman kepada Allah, rasulnya, dan hari akhir, yang jelas yang menghalangi mereka adalah yang pertama, kedengkian mereka. Mereka itu dengki ya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, mereka tidak mau kehilangan kedudukan. Jadi mereka kalau beriman, kalau mau menerima agama atau ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, mereka merasa kehilangan posisi, kehilangan kedudukan. Seperti Abu Jahal yang sudah ditokohkan ya, di kalangan kaum Quraisy ya, dan tokoh-tokoh lain, Abu Lahab dan sebagainya. Nah, mereka yang sudah jadi tokoh ya di dalam agama nenek moyang itu, kalau sampai nanti beriman kepada dinul Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad, mereka merasa kehilangan ketokohan. Karena kalau mereka beriman, otomatis yang menjadi tokoh sentral adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga mereka dengki kepada Rasulullah Muhammad. Mereka tidak mau ketokohan mereka itu tergantikan. Nah, itulah hasrat atau hawa nafsu mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu penjelasan dari ayat yang kami bacakan ini. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ayat wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun di dalam Al-Qur'an ini termasuk ayat sajdah ya. Jadi kalau ayat ini dibacakan baik di dalam sholat dibaca oleh imam maupun dibaca di luar sholat, kita disunahkan untuk bersujud. Sujud yang kita lakukan disebut sujud tilawah ya. Jadi kalau ada imam membaca ayat sajdah ya, termasuk salah satunya adalah ayat ini ya, maka ketika imam bersujud ya, selepas membaca ayat ini maka makmum pun mengikuti bersujud. Kita lanjutkan. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mendustakan ya. Di
samping memang menolak, ya, menolak artinya apa? Hati mereka tertutup, tidak mau menerima risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad, tidak mau beriman pada Allah, tidak mau beriman pada Rasulullah Muhammad karena kedengkian mereka, karena mereka mempertuhankan hawa nafsu mereka. Namun mereka mendustakan, ya, artinya mendustakan apa? Ya, ada perlawanan, ya. Jadi bukan hanya mengingkari dalam artian menolak diam-diam, bukan, tetapi ada perlawanan seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal, ya. Berkali-kali Abu Jahal itu mau mencelakakan Rasulullah, ya. Bahkan ketika Rasulullah Muhammad SAW itu sedang sholat, ya, di Baitullah, ya, sedang bersujud, ya, Abu Jahal ini, ya, berniat buruk ingin menginjak leher Rasulullah Muhammad SAW, ya, karena kedengkian Abu Jahal pada Rasulullah, ya. Berkali-kali itu Abu Jahal mau mencelakakan Rasulullah karena kedengkiannya. Ayat selanjutnya, wallahu a'lamu bima yu'un. Qala Mujahid wa Qatadah, Mujahid dan Qatadah berpendapat, ya, terkait dengan makna yu'un. Wallahu dan Allah a'lamu lebih mengetahui bima terhadap apa-apa yu'un, ya. Yu'un ini ditafsirkan oleh Mujahid dan Qatadah sebagai yaktumuna fi sudurihim. Jadi mereka menyembunyikan sesuatu di dalam hati mereka. Apa yang disembunyikan? Ya, kekufuran mereka, kemunafikan, ya, kedengkian mereka yang ada di dalam hati itu Allah tahu. Ya, jadi mereka tidak bisa menyembunyikan apa-apa. Kemudian pada ayat selanjutnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya. Fabashshir, maka beri kabar gembiralah olehmu, ya Muhammad, wahai Muhammad, hum pada mereka, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Nah, ayat ini adalah suatu ejekan, ya, ejekan. Mengapa disebut ejekan? Karena di sini basyir itu kabar gembira, ya. Beri kabar gembira. Mengapa beri kabar gembira kok dengan azab yang pedih? Ya, karena ini adalah suatu ejekan. Mengapa? Karena orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu, ya, tidak akan pernah ada kabar gembira. Jadi Allah menegaskan, ya, di dalam ayat ini bahwa bagi mereka tidak akan pernah ada kabar gembira di akhirat nanti, sehingga kabar gembiranya saja adalah dengan azab yang pedih. Ya, ini suatu ejekan yang Allah berikan, Allah sampaikan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, dan orang-orang munafik yang selalu menolak, selalu dengki kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal sholih. Hadza istisnaun, ini adalah istisna atau pengecualian. Jadi di dalam ayat sebelumnya tadi, ya, sudah dijelaskan, ya, betapa mereka itu tidak akan beriman. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, mereka tidak mau bersujud, tidak mau menghormati Al-Quran, tidak mau mengagungkan kalamullah, ya, tidak mau taat kepada perintah Allah yang disampaikan dalam ayat-ayatnya, ya. Maka orang-orang yang semacam itu pantas untuk diberi kabar gembira dengan azab yang pedih. Kemudian dikecualikan, ya, berbeda dengan mereka. Siapa yang berbeda? Orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kemudian disebutkan, ya, di dalam ayat ini, lahum, bagi mereka, ajrun, ya, ganjaran atau pahala, ghairu mamnun. Ya, apa maknanya? Ya, ajrun di sini adalah fidaril akhirah. Ya, jadi jelas, ya, ganjaran yang dimaksud ini, ajrun ini fidaril akhirah, di negeri akhirat. Maka kalau kita beribadah, ya, kita mengerjakan sholat duha, kita mengerjakan sholat 5 waktu, kita tahajud dan sebagainya, ajrun, ganjarannya itu adalah fidaril akhirah, di negeri akhirat. Maka jangan sekali-kali, ya, ketika kita beribadah, sholat duha dan sebagainya, mengharapkan ajrun atau ganjaran itu di dunia, ya. Ghairu mamnun. Ya. Kemudian di sini ditafsirkan, apa itu makna dari ghairu mamnun, ya. Ghairu mamnun adalah ghairu mangkusin, tidak akan pernah berkurang, ya. Ada juga yang mengatakan ghairu mamnun di sini adalah ghairu maqtu'in, tidak akan pernah terputus. Maka kalau dua pendapat ini dikompromikan, tidak akan pernah berkurang dan tidak akan pernah terputus dua-duanya, ya. Jadi pahala yang kita dapatkan, ajrun, ya, ganjaran yang akan kita dapatkan nanti di surga, itu adalah ghairu mamnun. Artinya apa? Ghairu mangkusin, tidak akan pernah berkurang, wa ghairu maqtu'in, dan tidak akan pernah
terputus, artinya terus menerus. Jadi karunia Allah, bahkan dijelaskan ya bahwa karunia Allah ya, yang diberikan kepada hambanya di surga itu ya terus menerus, ya, tidak akan pernah terputus ya. Tidak akan pernah ya penduduk surga itu merasakan suatu ketidaknyamanan. Nikmat Allah terus menerus ya, kenikmatan yang tiada henti-hentinya, tidak akan pernah terputus ya. Tidak akan pernah diselingi penderitaan, diselingi ketidaknyamanan, diselingi pertengkaran, tidak ada ya. Di penduduk surga itu senantiasa diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertahmid dan bertasbih terus-menerus sebagaimana kita diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernafas ya setiap harinya. Jadi tasbihnya penduduk surga, tahmidnya penduduk surga itu adalah seperti nafas yang ada dalam diri kita ini. Ya, sepanjang hayat dikandung badan, nafas tidak pernah terhenti dan tidak bisa berhenti. Ya, orang tidak bisa berhenti. Itulah tasbih yang dilakukan penduduk surga. Mengapa sampai demikian? Karena nikmat Allah kepada penduduk surga tidak pernah berputus. Sedikit pun, sesaat pun. Dan itu terus menerus. Itulah yang dimaksudkan ajarun ghairu mamnun. Ghairu mangkusin, ya, ghairu maktuin. Nah, inilah saudara-saudaraku sekalian, tafsir surah Al-Insyiqaq bagian yang ke-6. Pada bagian ke-6 ini alhamdulillah ya, kita sudah selesai ya pembahasan tentang surah Al-Insyiqaq. Ajakan kami mudah-mudahan ini bermanfaat dan mari kita laksanakan ya apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diamanahkan oleh Allah pada kita ini mari kita laksanakan ya, sehingga kita tidak termasuk kategori orang-orang yang layas judun itu tadi. Nah, jadi kita termasuk orang-orang yang senantiasa sujud, taat, patuh ya pada perintah Allah ya. Isi Al-Qur'an ini ya diturunkan pada Nabi Muhammad untuk diamalkan ya, bukan hanya untuk didengarkan saja ya, bukan hanya untuk sebagai pajangan ya. Jadi kitab Al-Qur'an ini diciptakan oleh Allah itu adalah untuk dijadikan petunjuk, pedoman hidup manusia, diamalkan isinya ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, banyak khilaf mohon dimaafkan. Selanjutnya waktu saya kembalikan pada Mas Ahmad Mukhlis yang memandu acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Kami sampaikan kepada Ustadz Sena yang telah menyampaikan kajian dari tafsir Quran Surat Al-Insyiqaq bagian ke-6 ini. Dalam sajak-sajak tafsir yang beliau sampaikan begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil, mulai dari orang-orang yang menolak ajaran Islam sampai tidak ada kabar gembira kepada orang munafik selain azab yang besar, seperti yang telah Allah sampaikan dalam firman Quran Surat Al-Insyiqaq tadi. Nah, marilah kaum muslimin sekalian, kita niatkan diri kita untuk beramal, untuk berbuat kebajikan, dan untuk beribadah semata-mata hanya untuk mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada akhirnya marilah kita akhiri kajian pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat bagi saudaraku-saudaraku sekalian dimanapun berada di tengah pandemi COVID-19 ini yang masih berlangsung sampai sekarang. Semoga Allah segera mengangkat pandemi ini dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya dalam menyampaikan saya mohon maaf. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.